sia-sia, Anda hanya seperti robot yang sekedar menjalankan perintah. Ya. Saya minta maaf ini yang muncul hanya kepala saya karena ini kalau tanpa background, ya mungkin begini saja supaya tidak seperti Casper. Anindya kenapa? Anindya kenapa? Sinyalnya kenapa? Hilang lagi. Kamu di daerah mana itu? Hilang-hilang terus itu. Nggak bisa aja, nggak ada mikrofonnya ya. Ya, itu mungkin tempatnya berarti mungkin perlu pindah rumah. Pindah ke Semarang aja. Jadi yang perlu kalian pahami adalah bahwa praktek dasar telekomunikasi itu untuk memahami, untuk mempraktekkan berbagai hal terkait dengan hal-hal dasar yang akan kalian perlukan, nanti konsep-konsep dasar yang kalian perlukan di bidang telekomunikasi. Jadi, kalau kemarin mempraktekkan bagaimana adanya konsep penguatan, kemudian adanya peredaman, ya. Meskipun peredaman yang kita lakukan hanya simulasi dengan menggunakan rangkaian resistif, tapi kalau yang praktek di lapangan sesungguhnya itu mencoba adanya redaman yang ada di kabel misalnya ya. Jadi kalau kita gunakan kabel, kita buktikan bahwa di kabel itu ada terjadi redaman. Jadi kenapa konsep redaman itu penting gitu ya? Anda harus tahu bahwa pertama kali telekomunikasi dikembangkan, voice yang dikembangkan disebarluaskan oleh Alexander Graham Bell, ya, itu menggunakan kabel yang panjang. Yang kabel itu karena panjangnya maka terjadi redaman yang cukup besar. Ya. Nah, setelah terjadi redaman itu kemudian muncul konsep bagaimana supaya sinyal itu bisa dikuatkan. Maka kemudian ada penguat. Maka Anda harus paham adanya penguatan. Konsep penguatan. Nah, penguatan ini kemudian nanti dihitung dalam dB dan sebagainya gitu ya. Mestinya yang dipraktekkan adalah mencoba adanya penguat. Nah, kemudian konsep lain adalah pembatasan frekuensi. Pembatasan frekuensi itu adalah hanya melewatkan frekuensi-frekuensi tertentu saja yang boleh dilewatkan dan menghilangkan frekuensi-frekuensi lain yang tidak diperlukan untuk dilewatkan. Kenapa perlu seperti itu? Karena di dalam blok-blok penguat ataupun kabel yang meredam misalnya, itu ternyata mereka mempunyai karakteristik frekuensi tertentu. Maka kemudian perlu adanya pemilihan frekuensi. Gitu ya.
Karena kalau misalnya semua dibiarkan dikuatkan, maka ada tidak efisien daya yang dikuatkan misalnya. Ada penguat kalau misalnya semua frekuensi dikuatkan, maka semua daya itu akan terserap. Tetapi kalau kemudian dipilih hanya frekuensi-frekuensi tertentu, maka akan menjadi lebih efisien. Jadi konsepnya seperti itu. Mengapa filter itu menjadi penting? Filter itu memilih gitu ya. Memilih kalau rangkaian filter itu memilih frekuensi tertentu untuk dilewatkan dan ada yang tidak dilewatkan. Jadi ini Bagas di mute dulu ya. Ya, jadi konsep filter ini menjadi sangat penting karena nanti juga pada beberapa transmisi radio itu memang harus dipilih frekuensi yang boleh lewat dan tidak boleh lewat. Frekuensi yang dipancarkan dan yang tidak perlu dipancarkan. Ya. Jadi ini Izul ini ikut kuliah nggak ini? Kalau ditanya nggak jawab berarti nggak ada orangnya, ini boleh di ikut Pak. Jadi supaya saya tidak bicara sama mesin gitu ya, supaya saya tahu bahwa ada yang sedang saya ajak bicara gitu, jadi itu menyebabkan saya merasa perlu Anda nyalakan video gitu ya. Jadi ini yang perlu Anda pahami juga adalah kemudian setelah filtering, ya, pemilihan frekuensi, itu ada cara pemilihan frekuensi lain yang itu digunakan di dalam komunikasi-komunikasi radio. Jadi yang perlu Anda pahami bahwa sekarang ini trennya hampir semuanya menggunakan wireless. Ya. Semuanya mencoba untuk kabel-kabelnya itu sangat dikurangi. Ya. Jadi bahkan jarak yang pendek pun diusahakan tanpa kabel. Coba saja Anda lihat untuk sekedar printer saja, sekarang sudah mulai banyak dibuat printer yang tanpa kabel. Mouse yang Anda pakai itu tanpa kabel. Nah, semua ini menggunakan frekuensi-frekuensi radio. Dan konsep-konsep tentang penguatan, peredaman, ya, kemudian pemilihan frekuensi dengan cara filtering, itu bagian yang tidak akan pernah bisa Anda tinggalkan ketika Anda terjun di bidang telekomunikasi ini. Jadi ini konsep yang sangat mendasar, yang kalian harus sangat paham. Nah itu yang saya rasa Anda harus sangat bersungguh-sungguh untuk memahami bahwa kalau Anda tidak
terlalu paham, Anda cari informasi sebanyak mungkin tentang konsep-konsep yang pernah saya minta Anda mencobanya. Ya, meskipun semuanya lebih banyak dengan simulasi di Proteus. Tetapi karena Anda pernah memegang kabel, Anda pernah merakit komponen, saya rasa Anda bisa membayangkan apabila komponen-komponen yang ada di Proteus tadi setelah disimulasikan bagaimana kalau kemudian dirakit ya. Jadi nanti saya berharap kita nanti masih ada kesempatan untuk minggu-minggu akhir itu bisa praktek offline gitu ya. Semoga saja ya ini kalau sayangnya kemarin secara nasional ternyata kasus pandeminya melonjak sangat besar gitu ya. Padahal saya tadinya memperkirakan kita di bulan November itu sudah akan turun dan drastis sehingga harapan saya sebenarnya mulai Desember itu sudah bisa offline ya, tetapi kita tunggu lagi gitu ya. Kalau perkembangannya sih sebenarnya kelihatannya sudah kasusnya harusnya sudah mulai banyak menurun ya. Hanya entah kenapa ini ada lonjakan, kelihatannya ada upaya agar vaksinnya tetap bisa dijual ya. Jadi tapi semoga faktanya nanti akan turun terus ya. Karena sebenarnya perkiraan itu trennya harusnya sudah mulai turun di bulan-bulan November ya. Ini ilmu yang lain tapi ya pakai jangan dari mana gitu ya, tapi ya, Anda memerlukan teori dan praktek yang lain untuk mengetahui bagaimana membuat perkiraan tadi. Nah, jadi nanti setelah Proteus, saya berharap kita bisa atau sempat mencobanya. Jadi, dan kalau Anda belum pernah mencoba di Proteusnya, Anda akan punya masalah ketika mencoba di lapangannya. Nah, salah satu konsep lain yang sangat penting di bidang telekomunikasi itu adalah adanya rangkaian resonansi, ya, adanya resonansi pada rangkaian R, L, dan C, terutama sebenarnya pada L dan C-nya itu ya. Komponen L dan C itu ketika disambung, ya kalau L dan C itu sebenarnya otomatis ada R-nya di L. Di dalam L itu meskipun sedikit mesti ada R-nya, sehingga biasanya tetap orang menyebutnya rangkaian RLC. Nah, rangkaian RLC itu baik dipasang seri maupun paralel itu akan berresonansi pada frekuensi tertentu. Ya. Jadi sebenarnya job yang saya ingin kalian coba itu adalah job praktek rangkaian listrik, yaitu pada job ke-15 itu rangkaian resonansi RLC. Nah, saya yang tidak tahu adalah ketika praktek RL itu kalian sempat mencoba belum? Ada yang bisa jawab? Dulu kayaknya
sudah terkena pandemi, Pak, jadi tidak bisa praktek langsung. Ya, termasuk di Proteusnya tidak dicobakan ya? Iya, tidak diprotes juga, Pak. Nah, itu yang minimal sebenarnya dicobakan di ini. Tapi saya akan untuk kali ini rangkaian RL ini karena belum dicobakan, saya akan coba sedikit bertahap. Hari ini kalian buat saja dulu rangkaian Proteusnya, gitu ya. Nah, resonansnya kapan itu atau mencoba dengan frekuensinya Anda boleh suka-suka, tapi yang dikumpulkan hari ini adalah membuktikan bahwa kalian memasang komponen-komponennya di Proteus dan kirimkan filenya ke saya. Tetapi jangan khawatir, sebenarnya kalian pernah mencoba rangkaian resonansi RL itu atau LC itu, yaitu ketika kalian merakit wireless microphone. Kalau kalian ingat, saya meminta kalian membuat L. Kemudian kalau kalian nanti buka lagi di wireless microphone itu, L dan C-nya itu dipasang paralel. Nah, waktu itu saya minta Anda menghitung frekuensi resonansinya. Hitung L-nya dulu, kemudian C-nya diketahui, kemudian menghitung frekuensi resonansinya. Kalau resonansinya tidak tepat, ya, waktu itu kan diukur dulu L-nya. Ya. Kalau resonansinya tidak tepat, itu Anda nggak akan pernah dapat frekuensi yang diinginkan, sehingga tidak bisa memancarkan dengan benar. Ya. Itu saja masih ada sedikit kelemahan, yaitu komponen transistornya apakah dia berhasil memperkuat di sampai frekuensi itu. Jadi waktu itu memang mungkin yang sedikit masalah adalah daerah kerja frekuensi transistornya mungkin tidak sampai ke 100 MHz ya. Jadi kalau sampai ke 100 MHz maka ketika diresonansikan di sekitar 100 MHz maka L dan C-nya itu akan tepat ya. Dia akan resonans. Nah, resonansi itu bagaimana sih? Resonansi itu kalau di fisika gitu ya. Fisika SMP ada resonansi nggak? Kalau saya tanya SMK kayaknya nggak tahu. Gitu. Kalau SMA jelas ada. Gitu ya. Resonansi itu ikut bergetar sebenarnya ya. Jadi resonansi itu ikut bergetar. Salah satu contoh mencoba resonansi itu begini. Kalau kalian getarkan garpu tala gitu ya. Tapi ngerti garpu tala nggak? Atau gini aja lah, dua gitar berhadap-hadapan gitu ya. Satu dipetik, satu dibiarkan. Itu kalau senarnya itu disetel dengan nada yang tepat sama, maka senar yang satunya lagi nanti akan ikut bergetar meskipun tidak dipetik. Ya, kira-kira pernah ngalami kayak gitu nggak? Ya, mungkin ada yang, kenapa saya kasih contoh gitar itu supaya ya, mudah membayangkan aja gitu ya. Sebenarnya banyak kejadian yang ikut bergetar itu. Jadi misalnya kaca yang ikut bergetar ketika ada suara
mobil yang lewat di dekatnya gitu ya. Tapi bukan karena getaran yang terlalu keras ya. Jadi ketika frekuensinya naik, getaran kacanya hilang. Tapi nanti dia hanya pada frekuensi tertentu saja ikut bergetar. Saya rasa kadang-kadang Anda menjumpai kejadian-kejadian seperti itu. Itu namanya resonansi. Resonansi itu ikut bergetar. Nah, ketika ketika frekuensinya itu bergeser, maka tidak ikut bergetar. Maka nanti di dalam frekuensi resonansi itu, kalau frekuensinya tidak pas, maka tidak akan ikut bergetar. Saya akan coba. Ini tadi. Resonansi. Ya. Kelihatan ya? Tulisannya mungkin agak terlalu kecil ya. Lihat Pak. Ya, resonans, ya, makanya rangkaian resonator itu sering disebut sebagai rangkaian tune sirkuit atau rangkaian penala. Ya, biasanya dia digunakan untuk memilih atau membiarkan meloloskan sinyal pada frekuensi tertentu. Pada kasus wireless mikrofon yang pernah kita buat, kita berusaha meloloskan sinyal untuk frekuensi 100 MHz. Ya, masih ingat ya harusnya. Perjuangan berat. Kalau kalian waktu itu nggak terlalu berjuang, hanya dibuatkan atau dirakitkan, ya mungkin tidak terlalu ingat ya. Tetapi kalau mencoba memahami bagaimana mekanismenya, ya itu mungkin ini. Jadi ini, jadi karakteristik idealnya itu dia dilewatkan hanya frekuensi pada batas frekuensi tertentu, ya, F1 sampai F2 gitu ya. Meskipun kenyataannya nanti akan seperti ini, ya. Karena kenyataannya ya tidak ideal. Ya. Jadi, nah, kalau kalian ingat waktu itu, jadi tidak terlalu tepat ya ininya, tidak terlalu tepat frekuensinya di, misalnya keinginannya 100 MHz. Nah, sebenarnya rangkaian yang kemarin kita pasang pada wireless mikrofon itu yang paralel ya. Ini kemarin nggak ada RL, RL-nya ada di rangkaian transistornya gitu ya. Nah, penalaan atau tuning itu mengatur harga L dan C agar dapat beresonansi pada frekuensi kerja yang diinginkan. Ya, ini yang kemarin kita lakukan atau pernah kita lakukan di rangkaian wireless mikrofon. Nah, responnya ini sebenarnya tergantung dari, ya, jadi ini bisa tajam, bagus atau tidak itu tergantung key-nya. Key itu faktor kualitas. Nah, ini harusnya di mata kuliah RL. Nah, faktor kualitas itu dipengaruhi apa gitu ya? Kalau key-nya tinggi, ini
sampai 200 itu tajam sekali. Ya, artinya apa? Frekuensi yang lain betul-betul diredam, sangat diredam. Ini kalau seperti ini berarti frekuensi yang berada di sini diredam sampai min 60 dB. Ya, tapi kalau faktor kualitasnya 5, ya, di yang biru tua. Jadi kalau yang hijau itu faktor kualitasnya 200. Itu redamannya di frekuensi awalnya itu hanya diredam sampai minus 60 dB. Tapi kalau yang di biru tua itu mungkin ada yang melihatnya sebagai hitam. Itu faktor kualitasnya atau Q-nya hanya 5. Ya, itu diredamnya pada saat yang sama ya, mungkin sekitar min 20 dB ya. Jadi kalau mencari faktor kualitas itu, nah ini R paralel gitu ya. R paralel itu RS paralel RL. Ya. Jadi unsur R-nya, unsur R-nya, resistansinya dibagi dengan 2V frekuensi L. Ya. Jadi atau omega L ya. Ini. Jadi tergantung dari kalau R-nya R paralelnya besar ya, dibandingkan L, maka faktor kualitasnya semakin baik ya. Jadi, nah resonansi itu bisa dilakukan baik paralel, tapi juga bisa seri ya. Jadi L dan C-nya, R, LC-nya seri. Nah kalau seri itu juga bisa tetap terjadi resonansi. Berapa frekuensi resonansinya? Sama. Ya. Jadi sama saja Anda pasang RLC ini seri maupun paralel. Nah nanti untuk praktisnya biasanya memang dipasang paralel ya, LC ini. Ya. Nanti misalnya ini contoh aplikasinya. Ya. Ini kan mirip dengan yang kemarin di wireless microphone. Ini L dan C, ini L dan C, ini L dan C. Nah, kalau seperti ini dia nanti hanya frekuensi tertentu saja, betul-betul hanya satu frekuensi yang dilewatkan di rangkaian-rangkaian ini. Ya. Jadi itu gunanya. Hari ini silakan Anda menggambar rangkaian. Tugasnya mudah, sederhana. Gambar rangkaiannya di Proteus. Ya, yakinkan bahwa Anda sudah benar membuat rangkaiannya, kemudian silakan dikirimkan, di-upload di El Nino. Ya. Barangkali ada yang bertanyakan? Karena ini pengantar praktek, nggak boleh lama-lama. Pak, saya mau bertanya. Ya, gimana kan? Ini yang ada di PDF yang diresonansi itu ada 3 rangkaian, Pak. Ya. Seri, paralel, sama seri paralel. Ya. Itu sudah ada nilainya, nilai Ya. komponennya. Itu kita mengikuti nilai ini atau kita mencari lagi? Ikuti nilainya. Begitu, Pak. Ya. Yang dikirimkan nanti gambar itu 3 gambar itu saja ya. 3 gambar jadikan satu file gitu ya. Dikirimkan. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada 30 menit sebagai pengantar. Untuk selanjutnya silakan dipraktekkan.
Yang tidak ikut, saya tidak tahu apakah benar-benar masih ingin kuliah atau tidak, gitu ya. Jadi meskipun ini masa pandemi, kuliah ini, jadi sebagian dari mahasiswa di Polines itu ada yang sudah offline, gitu ya. Tapi yang bukan berarti yang online itu kemudian betul-betul libur kuliah, gitu ya. Karena mestinya lebih banyak lagi yang harus dikerjakan, karena kalian harus punya progres untuk kemudian mencapai kemampuan tertentu. Ya. Jadi, nah, sehingga aktivitas kalian mungkin sebenarnya konsep kuliah baru itu ya malah lebih dekat ke kuliah model seperti ini, ya. Jadi yang di bengkel itu saya merencanakan untuk, saya sudah siapkan itu komponennya, dikirimkan, dicoba di rumah, gitu ya. Jadi kemudian tinggal kirimkan rekaman videonya, kemudian nanti kalau sudah merasa tampil baru datang ke kampus membuktikan keterampilannya untuk diuji. Jadi itu saya rasa satu konsep yang, jadi yang sangat penting adalah bagaimana kalian mengasah keterampilan dan pengetahuan kalian. Jadi bukan sekedar ini prosesnya harus bagaimana. Kalau tidak ada kuliah berarti Anda boleh tidak ada progres, gitu ya. Jadi tidak begitu. Anda tetap harus ada progres, ya. Jadi kalau Anda tidak kerjakan tugas dan sebagainya, ya tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya ya kosong, ya. Jadi kalau saya tidak tahu yang tidak hadir ini, ya, karena dari sisi saya melihatnya sudah lebih enak, gitu ya. Tidak harus datang ke kampus, tetapi kalau kemudian dengan posisi online yang hanya sekedar 30 menit saja tidak hadir, mau menginginkan apa, gitu ya. Jadi Anda hanya akan minta nilai saja, gitu ya. Yang jelas di dunia ini nggak ada yang gratis, ya. Maka nggak ada istilahnya minta, gitu ya. Jadi di dunia ini nggak ada yang gratis. Saya selalu mengatakan itu. Bahkan udara yang Anda hirup itu tidak gratis. Karena pemilik udara yang memberikan kepada Anda udara itu menuntut pengabdian Anda dengan sungguh-sungguh dan ancamannya luar biasa. Itu yang Anda harus ingat itu. Ya. Jadi di dunia ini nggak ada yang gratis. Itu saya rasa 34 menit. Sekian dulu. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.